Go! Oh, no. Sorry. I wasn't looking. I'm Beth, by the way. I'm Jake. Jake. I'm sorry. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, seperti biasa saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah, yang punya hutang segera lunas hutangnya, yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya. Yang belum menikah segera menikah, yang belum punya anak segera dikaruniai anak. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Betty. Dia adalah anak seorang nelayan yang kesibukannya sehari-hari membantu ayahnya di kapal. Sang ayah mendapat kabar jika Bibi Dodi yang berada di New York sedang sakit. Oleh sebab itu dia meminta Betty pergi untuk menemani sang bibi di rumah, karena dia hidup sebatang kara. Di sisi lain, diperlihatkan seorang fotografer yang sedang melihat-lihat hasil jepretannya. Dia bekerja di sebuah perusahaan majalah di kota itu. Hari ini dia dipanggil bosnya dan mendapatkan tugas untuk mengambil gambar di acara musim semi. Sedangkan Betty yang sudah berada di rumah bibinya, lagi sibuk mempersiapkan bunga anggrek untuk dibawa ke acara pameran musim semi. Bibi Dodi adalah wanita yang sangat menyukai bunga anggrek. Dia sangat bahagia dengan kehadiran Betty di rumahnya. Dia tidak mengira jika Betty masih mau tinggal di Los Angeles. Karena di kota inilah hati Betty dibuat hancur oleh seorang lelaki, yang membuat dirinya memutuskan tinggal di kapal bersama sang ayah. Di acara pameran itu terlihat Jack yang sedang hunting foto. Dia memotret aktivitas pengunjung selama di acara pameran tersebut. Dan tanpa sengaja dia melihat sosok wanita cantik yang sedang mencium bunga mawar merah. Mawar adalah bunga kesukaan Betty. Tanpa Betty sadari, dari kejauhan, Jack memotretnya berulang kali. Malam harinya Jack mengupload gambar tersebut dengan nama gadis bunga. Esok harinya ketika di kantor, Jack diminta bosnya untuk menjaga anjingnya di taman, karena si bos ada pertemuan dengan wartawan. Di taman terlihat Betty sedang asik bermain dengan anjingnya. Dia melemparkan bola, namun tak sengaja mengenai kepala Jack. Betty langsung menghampiri Jack dan meminta maaf. Setelah ngobrol beberapa hal tentang jenis anjing, mereka pun saling berkenalan. Ketika Jack duduk di kursi, anjing Betty menghampiri Jack, hal ini membuat Betty mau tidak mau harus duduk di dekat Jack. Pada momen ini mereka berdua saling mengenal lebih dalam. Betty bercerita jika dia bekerja sebagai nelayan, begitu juga sebaliknya dengan Jack, yang mengatakan bahwa dirinya bekerja sebagai fotografer. Merasa nyambung diajak ngobrol. Jack kemudian mengajak Betty bersepeda esok hari. Awal mulanya Betty menolak, karena dia belum tahu latar belakang pria yang ada di depannya saat ini. Namun karena Jack tersinggung, maka Betty menyanggupi ajakan Jack. Singkat cerita, esoknya mereka bertemu lagi sesuai tempat yang mereka janjian. Di sini Jack ingin mengenal Betty lebih jauh dengan menanyakan kegiatan apa saja yang Betty lakukan ketika berada di atas kapal. Dengan senang hati, Betty menceritakan kegiatannya itu. Setelah itu mereka menikmati es krim sambil ngobrol santai tentang polusi. Tak lama kemudian Jack ditelepon bosnya untuk mengambil gambar seorang selebriti yang kedapatan mencuri pakaian di sebuah toko busana. Malam harinya, Bibi Dodi heran melihat wajah Betty yang selalu ceria, berbeda dari biasanya. Dia ingin Betty bercerita apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Dengan jujur Betty menceritakan pertemuannya dengan Jack di taman. Betty merasa dirinya dan Jack nyambung ketika ngobrol. Betty berpikir mereka memiliki banyak kesamaan. Mendengar cerita itu, Bibi Dodi langsung ingin bertemu dengan Jack. Dia menyuruh Betty mengajak Jack berkunjung ke rumahnya sambil menikmati makan malam. Esok paginya, ketika belanja di pasar bersama Jack, Betty langsung mengutarakan undangan bibinya kepada Jack. Alhamdulillah Jack menerima undangan makan malam itu dengan senang hati. Sepulang dari pasar, Betty mampir ke rumah Jack. Di sana Betty kagum melihat hasil jepretan Jack yang terpasang dinding. Ternyata Jack adalah seorang fotografer yang profesional. Hasil jepretan tangannya menghasilkan karya yang luar biasa. Di sini Jack mengambil beberapa foto Betty, dan mengajarkan Betty teknik mengambil gambar yang baik.
Di sini mereka saling tatap, dan Betty hampir mencium Jack. Namun gagal karena Bibi Dodi menelepon. Setelah itu, Betty pun pamit pulang. Malamnya Jack datang berkunjung ke rumah Bibi Dodi dengan membawa bunga anggrek. Karena dia tahu jika Bibi sangat suka dengan anggrek. Tanpa panjang lebar mereka langsung menikmati makan malam yang dimasak sendiri oleh Bibi. Jack memuji masakan Bibi Dodi yang sangat enak. Mulai aroma dan rasanya sungguh luar biasa. Di sini kita melihat Jack sangat pintar mengambil hati Bibi Dodi. Ketika Betty menjauh, Bibi Dodi ngobrol empat mata dengan Jack. Dia menanyakan niat Jack mendekati Betty. Jack mengatakan jika dia sangat menyukai Betty. Lalu Bibi bercerita jika dulu Betty pernah mencintai seorang lelaki, namun dia dikecewakan. Hingga akhirnya Betty memutuskan untuk meninggalkan kota dan menjadi nelayan. Bibi Dodi mengingatkan Jack bahwa dirinya tidak ingin Betty mengalami patah hati yang kedua. Jadi sejak awal dia sudah memperingatkan Jack untuk tidak main-main dengan Betty. Dia ingin Jack menjadi pria terhormat dengan menghargai hati seorang wanita. Sepulang dari makan malam, di tengah perjalanan mereka ngobrol sedikit tentang hobi. Betty bercerita selain menjadi nelayan, dia berkeinginan untuk menyelamatkan alam dari pencemaran. Namun dia tidak mau diliput media. Esok harinya, Jack bertemu dengan bosnya. Si bos menunjukkan majalah yang covernya adalah hasil jepretan Jack. Jack kaget, karena di majalah tersebut terpampang wajah Betty. Jack berpikir ini sebuah kesalahan. Karena dia tahu jika Betty pasti tidak suka melihat majalah tersebut. Lalu Jack bergegas ke rumah Betty. Dia ingin memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sana Tante Dodi dan Betty sedang tidak ada di rumah. Di sisi lain, Tante Dodi dan Betty melihat majalah yang sudah menyebar di kota. Dia kaget melihat wajah ponakannya ada di majalah tersebut. Masyarakat yang melihat Betty langsung menyerbu dan mengajaknya selfie. Tidak suka dengan itu, Betty langsung pergi menghindar. Sesampai di rumah, Betty langsung memberitahu ayahnya tentang foto yang tersebar di media sosial hingga majalah. Dia tidak terima seseorang telah mengambil foto dan mempublikasikan tanpa seizinnya. Esok harinya Betty langsung pergi ke kantor majalah tersebut, dia bertanya siapa yang telah mengambil gambar tersebut dan dengan berani mempublikasikannya. Karena menurut Betty tindakan tersebut telah melanggar privasinya. Namun menurut sang bos, selagi foto itu tidak digunakan untuk eksploitasi komersil dan dibawa ke tempat umum, maka itu sah-sah saja. Betty lanjut bertanya siapa orang yang dimaksud shooterbot di dalam foto tersebut. Si bos tidak memberitahu Betty, karena sang fotografer tidak mau identitasnya diketahui. Tak berselang lama, ketika di rumah Betty mendapatkan telepon dari televisi swasta. Dia diundang untuk menjadi bintang tamu di salah satu acaranya. Betty terlihat bahagia mendapatkan undangan tersebut, tanpa pikir dua kali, dia langsung hadir di acara tersebut, dan tampil dengan penuh percaya diri. Jack yang melihat Betty tampil di acara televisi tambah kagum dengan kecantikannya. Malam harinya Jack bertemu Betty. Betty bercerita setelah fotonya viral, dia mendapatkan begitu banyak telepon. Di sini Jack memberikan Betty hadiah berupa album foto. Namun Jack tidak mengaku jika foto tersebut adalah hasil jepretannya. Betty sangat senang menerima hadiah tersebut, dan dia langsung mencium Jack. Besok harinya Betty bertemu dengan seseorang yang menawarkannya untuk menjadi agennya. Banyak tawaran iklan yang menanti Betty untuk menjadi bintangnya. Malamnya Betty makan malam di rumah Jack sambil ngobrol tentang agen tersebut. Betty tidak keberatan harus tinggal sedikit lama di Los Angeles ini untuk berkarir. Setelah makan malam, Jack membawa Betty ke suatu tempat yang sangat indah. Di sana mereka dapat melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit yang tinggi. Betty sangat senang berada di tempat ini. Di sini Jack juga memberitahu Betty untuk melakukan apa yang Betty ingin lakukan. Namun dia meminta Betty tidak menghilangkan jati dirinya. Karena sesungguhnya jati diri Betty itulah yang membuat fotonya bisa viral dan disukai banyak orang. Tiba saatnya Betty bertemu kembali dengan sang agen. Di sana dia diminta untuk menandatangani kontrak kerja.
Namun Betty tidak mau buru-buru, dia izin membawanya pulang dan mempelajari isinya terlebih dahulu. Betty berkonsultasi kepada Jack tentang kontrak tersebut, apakah dia boleh menandatanganinya. Namun Jack menyerahkan sepenuhnya kepada Betty untuk mengambil keputusan. Di sini Betty bercerita tentang alasannya meninggalkan Los Angeles. Ceritanya sama dengan yang Jack dengar dari mulut Bibi Dodi, yaitu karena patah hati oleh seorang lelaki yang selalu memberi janji palsu. Hari berikutnya Betty dijemput untuk melakukan proyek pertamanya. Sesampai di lokasi, dia langsung diminta masuk ke ruang make up. Namun betapa kagetnya Betty setelah melihat hasil make up yang ada di wajahnya. Selama proses rias, dia tidak terima wajah dan rambutnya dibuat seperti itu. Makeup dan rambut yang saat ini dia kenakan bukanlah jati dirinya. Betty ingin tampil senatural mungkin. Akhirnya Betty memutuskan untuk pergi meninggalkan lokasi. Namun sang agen menahannya, untung saja ada Jack yang melihat kejadian tersebut. Ketika Jack dan Betty hendak pergi, tiba-tiba teman Jack memanggilnya dengan panggilan Shutterbot. I appreciate it. Let's get out of here. Hey, Shutterbot! Mendengar itu Betty kaget, dan langsung bertanya kepada Jack, apakah dia Shutterbot. Terpaksa Jack mengakuinya. Dengan rasa marah dan sedih, Betty langsung meninggalkan Jack. Dia merasa dibohongi oleh semua orang. Kejadian hari ini sungguh membuatnya sedih dan kecewa. Setelah kejadian itu, Betty selalu terlihat murung. Dia merasa hari itu adalah hari terburuk yang pernah dia alami. Namun sang bibik merasa bangga dengan Betty karena telah berani mencoba hal baru dan melupakan hal pahit yang dulu pernah dia rasakan. Karena kaki Bibi Dodi sudah sembuh, Betty memutuskan untuk kembali ke kapal milik ayahnya. Karena tidak alasan baginya untuk tetap berada di Los Angeles. Malamnya sambil membawa seikat bunga mawar, Jack datang ke rumah Bibi Dodi untuk meminta maaf kepada Betty. Namun sayang, Betty sudah tidak ada di rumah. Bibi Dodi mengatakan jika Betty sudah pergi meninggalkan Los Angeles. Bibi Betty juga mengungkapkan kekecewaannya kepada Jack. Selama ini dia mengira Jack adalah pria yang bertanggung jawab. Sehingga dia membiarkan Betty jatuh cinta kepadanya. Namun kenyataannya, Jack telah mengkhianati cinta Betty. Jack kemudian mengatakan bahwa selama hidupnya dia belum pernah menyukai wanita seperti dia mencintai Betty. Dia merasa dirinya tidak bisa jauh dari Betty. Apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman semata. Namun semua sudah terlambat, Bibi Dodi tidak bisa membantu Jack. Sedangkan di kapal, Betty selalu termenung, dia tidak mendengarkan apa yang ayahnya katakan. Pikirannya pergi jauh mengingat peristiwa yang telah dialaminya beberapa waktu yang lalu. Begitu juga dengan Jack, hari-harinya dipenuhi dengan rasa kesepian. Dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam hidupnya. Untuk melepas rindu, yang bisa dia lakukan saat ini hanya melihat foto Betty yang ada di komputer. Di kapal, sang ayah melihat anak gadisnya sangat berbeda dengan yang dulu. Dulu Betty adalah anak periang dan murah senyum. Namun belakangan ini sang ayah tidak pernah melihat gadisnya itu tersenyum. Betty mengatakan jika Betty yang dulu sudah hilang. Saat ini dia kecewa dengan Jack yang telah memanfaatkan dan membohonginya. Namun sang ayah tidak mau menyalahkan Jack sepenuhnya. Karena berkat Jack lah Betty bisa dikenal banyak orang. Di rumah, Bibi Dodi menerima paket berupa album foto karya Jack. Dia sangat mengagumi karya yang Jack berikan itu. Tanpa berlama-lama, dia langsung bertemu Jack di sebuah kafe. Di sana Bibi memperlihatkan album foto karya Jack. Jack tidak mengira album itu ada di tangan Bibi. Di sini sang Bibi bertanya kepada Jack apakah dia tidak ingin bertemu dan mengirimkan hadiah kepada Betty. Jack bilang apakah Betty masih mau melihat wajahnya? Bibi Dodi pun meyakinkan Jack. Dia memberikan Jack alamat lengkap di mana Betty berada. Dia meminta Jack pergi ke sana dengan membawa album tersebut. Tanpa membuang waktu, esoknya Jack langsung bersiap-siap pergi menuju alamat Betty. Jack berangkat menggunakan sepeda motor kesayangannya. Sepanjang jalan pemandangan terlihat begitu indah. Tak lama kemudian Jack pun tiba. Betty yang berada di dalam kapal terkejut melihat kehadiran Jack. Dia setengah tidak percaya Jack menghampirinya sampai di sini.
Namun sang ayah meyakinkan Betty dan menyuruhnya untuk menemuinya. Dengan penuh rasa gembira, Betty langsung mendekati Jack. Dia bertanya apa tujuan Jack datang kemari. Dengan jujur, Jack mengatakan jika Bibi Dodi yang punya ide ini, sambil menyerahkan album foto itu. Dengan tulus Jack meminta maaf dan mengatakan jika dia tidak ada niat untuk menyakiti hati Betty. Dia berharap Betty percaya dengan apa yang dia katakan. Dari dalam kapal, dengan menggunakan pengeras suara, sang ayah menggoda Jack, dan mengundang Jack untuk makan malam bersama. Malam itu di atas kapal, Betty bertanya kepada Jack, mengapa dulu dia tidak berkata jujur jika foto itu hasil jepretannya. Jack mengatakan bahwa dirinya sudah mencoba, namun dia takut fakta itu akan merubah keadaan. Karena waktu itu mereka berdua baru saja kenal. Jadi dia belum siap mengatakan hal yang sebenarnya. Jack berencana akan bercerita saat Betty sudah mengenal sifat aslinya. Namun Betty malah bilang jika dia sudah mengenal sifat Jack saat pertama kali dia melihatnya. Kemudian Betty bertanya kepada Jack, berapa lama dia akan berada di sini. Kali ini Jack mengeluarkan jurus buayanya dengan mengatakan bahwa dia akan berada di sini selama Betty ada. Dia akan selalu mengikuti Betty dimanapun berada, karena mau di kota ataupun di kapal, Betty adalah sosok wanita yang cantik dipandang mata. Jack juga mengatakan bahwa foto yang viral itu mencerminkan sikap keberanian dan kebaikan yang ada di dalam diri Betty. Mendengar itu hati Betty melayang-layang. Jack akhirnya berhasil mengambil hati Betty dengan rayuan gombalnya itu. Akhirnya mereka berdua pun bercumbu. Film tamat.